Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fitri Acu. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas suatu topik yaitu tentang jurusan PG PAUD. Kenapa aku mengambil topik ini? Karena berdasarkan atau sesuai dengan basic aku lulus S1 jurusan PG PAUD dan S2 juga PG PAUD, dan alhamdulillah dari ilmu yang aku dapatkan selama masa studi, informasi yang aku punya, dan kemudian pengalaman yang aku dapatkan di lapangan, aku merasa patut untuk membahas tentang jurusan ini. Ditambah lagi dengan perhatian masyarakat tentang jurusan PG PAUD atau pendidikan manusia dini ini masih sangat minim. Dan itu kenapa aku di sini pingin mengupgrade lah istilahnya, mengupgrade persepsi masyarakat tentang jurusan PG PAUD, bahwa jurusan PG PAUD itu tidak seperti yang dibayangkan. Jadi ada sebagian orang, atau berdasarkan pengalaman aku ini ya, jadi sebagian orang itu ada yang berpersepsi bahwa jurusan PG PAUD itu nanti akhirnya tamatannya jadi apa? Jadi guru TK. Nah, untuk jadi guru TK nggak perlu kuliah, tamatan SMA udah bisa jadi guru TK. Kemudian ada lagi orang yang berpersepsi seperti ini, jurusan PG PAUD, ngapain harus kuliah gitu. Jurusan PG PAUD kan cuman nyanyi, joget gitu sama anak-anak, kepala, pundak, lutut, dan kaki, pinggul digoyang. Nah, seperti itu kan nyanyi anak TK. Nah, terus ada juga kalau ditanyain jurusan apa gitu kan, jurusan PG PAUD. Nah, dari pengalaman aku itulah aku tuh jadi kepikiran, loh kok seperti ini ya persepsi atau pandangan orang-orang tentang jurusan PG PAUD. Jadi istilahnya tuh jurusan PG PAUD ini tuh kayak dianggap, mohon maaf, enteng gitu, karena mengajar anak TK cuman anak-anak kecil. Nah, nggak perlu ilmu yang terlalu banyak, dan tamatan SMA istilahnya tidak perlu kuliah dengan teori yang segitu banyak abraknya untuk ngajar guru TK gitu, untuk ngajar anak usia dini gitu. Nah, kalau kalian berpersepsi seperti itu, mohon maaf banget Bapak Ibu semuanya, salah besar. Justru yang kita ajarkan anak-anak itu yang tidak tahu apa-apa, nah itu tuh harus punya skill gitu loh. Tidak hanya sekedar nyanyi, menari, ketawa-ketawa, hihi haha, tidak hanya itu, tapi kita tuh harus tahu gitu loh bagaimana sih karakter dari anak tersebut, bagaimana psikologi anak, kemudian bagaimana cara menangani anak yang mungkin mohon maaf yang tantrum. Nah, itu tidak semudah yang dibayangkan ibu-ibu gitu. Jangankan kita yang orang dewasa, untuk memahami satu orang saja, misalnya orang terdekat saja, itu susah gitu, apalagi dengan anak-anak yang dengan berbagai macam karakter, yang katakanlah anak usia dini itu adalah unik itu berbeda satu sama lainnya. Nah, itu tuh tidak mudah gitu loh untuk mengajarkannya. Nah, di sini aku mau bilang bahwa kalian yang jurusan PG PAUD patut berbangga hati, patut bersyukur gitu, dan kalian harus percaya diri. Kenapa? Karena jurusan PG PAUD ini kalian mengajarkan anak-anak yang dari yang tidak tahu apa-apa sama sekali sampai menjadi tahu. Nah, itu tuh amalannya, amal jahiliyah buat kita tuh mengalir terus, karena kita mengajar anak-anak dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu gitu. Nah, itu tuh amal jariah buat kita tuh ngalir terus. Itu pertama. Jadi guru PAUD, guru TK adalah profesi atau pekerjaan yang sangat mulia, karena kita mengajarkan anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang istilahnya kita mengajarkan karakter kepada anak. Nah, itu semua tergantung bagaimana stimulus sejak dini. Jadi bagaimana anak kedepannya, bagaimana
anak nantinya besar itu mau jadi apa, itu tergantung bagaimana stimulus yang kita berikan dari sejak dini. Nah, ini tidak luput juga peran dari orang tua ya, selain dari guru TK. Nah, jadi jurusan PAUD ini, ilmu PAUD ini tidak hanya sekedar untuk guru PAUD, tetapi untuk para calon ibu, nanti kalian yang para wanita yang akan menjadi ibu ini sangat berperan penting gitu loh, ketika kalian nanti sudah memiliki anak atau baby gitu. Jadi jangan menganggap enteng jurusan PG PAUD ini. Kemudian jurusan PG PAUD ini adalah jurusan yang sangat komplit menurut aku. Kenapa? Karena di jurusan PG PAUD kita belajar matematika yang bisa kita temukan di jurusan teknik, arsitek, dokter. Itu kan matematikanya udah yang high banget. Nah, kita di jurusan PG PAUD juga belajar matematika, walaupun itu matematikanya masih matematika dasar. Nah, kemudian kita juga belajar tentang sains. Ya, kita belajar tentang sains, IPA, tentang alam, bahkan sains yang katakanlah lebih konkret yang ada di sekitar lapangan kita, di sekitar lingkungan kita gitu. Bukan hanya untuk anak usia dini, tapi untuk kita yang dewasa saja belajar tentang sains atau materi-materi yang ada di TK itu tuh kayak sesuatu hal yang baru gitu loh, kalau kalian paham bagaimana sih sebenarnya materi pembelajaran di PAUD itu sendiri. Nah, kemudian jurusan PG PAUD ini juga belajar tentang seni. Ada seni musik. Ya, guru PAUD itu diajarkan seni musik, bagaimana bisa menciptakan lagu dengan not-not notasi angka, dan kita juga bermain alat musik, kita bermain piano. Kalian tahu bagaimana belajar main piano? Main piano itu butuh keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri. Kalau aku pribadi jujur, untuk belajar main piano itu emang sangat sulit menurut aku, karena butuh keseimbangan antara notasi dengan gerak tangan kita. Nah, seperti itu. Jadi guru PAUD itu apa yang dipelajarinya itu tidak semudah yang kalian bayangkan loh. Justru kita tuh lebih high gitu loh. Iya. Kalau aku selama kuliah, aku tuh kayak merasa takjub gitu, merasa bersyukur aku masuk jurusan PG PAUD gitu. Walaupun sebenarnya di awal pertama kali aku menjadi maba, aku agak, ya gimana ya, namanya kita masih orang awam, belum gitu paham tentang jurusan PAUD, wajar aja ya, seperti kebanyakan orang gitu kan, yang banyak berpersepsi, oh jurusan PAUD adalah jurusan yang tidak begitu ya seperti favorit, seperti jurusan dokter, arsitek, tidak, istilahnya tidak elegan gitu ya. Tetapi setelah aku masuk ke jurusan PG PAUD, wah aku bersyukur banget, alhamdulillah banyak banget ilmu yang aku dapatkan, baik itu untuk diri aku sendiri maupun untuk penerus generasi bangsa nantinya. Cile ya, kita kan sebagai para wanita nih akan menjadi calon ibu ya, dan itu berperan penting banget gitu. Nah, kemudian seni musik tadi, kemudian ada seni tari. Ya, kita juga belajar seni tari, menari, membuat tarian modern untuk anak-anak, tari kreasi. Nah, kita tuh belajar. Kemudian seni lukis, bagaimana kita melukis dari berbagai macam alat, dari misalnya pakai batang keladi, kita dari batang keladi atau dari buah belimbing yang kecil itu. Nah, itu dari kumpulan-kumpulan itu kita kasih cat air, udah bisa menjadi suatu hasil karya gitu. Dan itu ketika aku belajar itu tuh aku ngerasa mendapatkan satu hal yang baru yang fantastik gitu loh. Kayak hidup aku tuh kayak lebih berwarna gitu, lebih terisi gitu ya, lebih menarik aja gitu. Jadi kayak belajar sambil bermain gitu. Nah, kemudian seni, kita juga belajar tata boga, masak. Iya, kita ada memasak, bagaimana membuat makanan atau mengolah makanan yang tentunya kita harus memperhatikan
gizi yang ada dari makanan itu, dan kita juga belajar tentang bagaimana kesehatan gizi anak. Jadi apa sih asupan yang perlu kita beri ke anak atau makanan yang dapat meningkatkan berbagai macam aspek kebutuhan anak itu sendiri. Nah, kemudian kita juga belajar tentang psikolog, bagaimana kita bisa memahami, bisa membaca situasi, bisa istilahnya dapat mengontrol emosi, bagaimana kita dapat menyalurkan perasaan kasih sayang. Jadi anak usia dini itu, anak-anak itu adalah makhluk yang sangat polos menurut aku, yang istilahnya yang sangat jujur sekali. Jadi bisa kelihatan dari situ siapa orang yang benar-benar tulus. Anak-anak itu bakalan senang dekat sama kita. Nah, bagaimana sih prospek kerja dari jurusan PG PAUD ini? Nah, jadi sebenarnya output dari jurusan PG PAUD ini adalah menghasilkan guru-guru yang kreatif dan inovatif, karena nantinya akan mengajarkan anak-anak usia dini yang memiliki tingkat konsentrasinya yang sangat rendah. Jadi anak-anak itu tipenya itu mudah bosan. Jadi oleh sebab itu guru sangat-sangat dituntut untuk dapat menciptakan media ataupun menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat menarik minat belajar anak. Nah, kemudian kalian juga bisa melanjutkan program studi kalian ke program magister, karena seperti yang aku lihat pada saat ini, jurusan PG PAUD, lulusan S2 PG PAUD itu sangat dibutuhkan sekali, karena banyak universitas-universitas swasta, terutama swasta, yang sudah mulai membuka jurusan PG PAUD. Karena awalnya sih emang belum banyak ya jurusan PG PAUD, tapi karena seiring berjalannya waktu, seiring perubahan zaman, dan orang-orang sudah mulai paham pentingnya dari jurusan PG PAUD, nah maka universitas-universitas itu udah banyak yang buka jurusan PG PAUD. So lulusan S2 PG PAUD itu sangat dibutuhkan untuk menjadi dosen. Nah, kalian bisa lanjut untuk menjadi mengambil program studi S2. Nah, di sini aku mau menjelaskan juga bahwa untuk menjadi seorang guru TK itu seperti persepsi kebanyakan orang ya. Ini aku cerita pengalaman aku sedikit. Jadi waktu itu aku pergi ke Lampung dan aku ikut tes CPNS, dan ditanyain sama ibu itu ikut formasi apa, dan aku bilang ngambil dosen S2 PG PAUD. Nah, pas aku jawab seperti itu, ibunya tuh agak terdiam gitu kan, kayak rada-rada tidak begitu paham gitu dengan apa yang aku ucapkan. Kemudian beliau nanya lagi, emang PG PAUD ada S2-nya ya? Aku jadi kayak bingung gitu. OMG, ternyata masih seminim ini ya gitu edukasi dari masyarakat tentang PG PAUD ini. Kemudian ada juga yang bilang, oh kalau untuk jadi guru TK emang harus jurusannya linear gitu, harus PG PAUD juga. Toh itu di TK itu ada yang cuman tamat SMA, ada yang cuman D3, bahkan jurusannya itu tidak jurusan PG PAUD. Oke, di sini aku akan meluruskan sekali lagi. Nah, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu memang benar. Kalau untuk menjadi guru TK itu tidak dibatasi untuk jurusan lain, atau istilahnya tidak jurusan PG PAUD, itu masih tetap bisa menjadi guru TK. Bahkan untuk yang tamatan SMA masih bisa jadi guru TK. Tapi untuk saat ini dengan kebijakan yang baru dan kurikulum yang baru, itu untuk menjadi seorang guru TK itu harus memiliki ijazah yang linear, jurusan yang linear. Jadi harus S1 PG PAUD, tidak boleh lepas dari itu gitu. Dan kalau misalnya ada yang nanya, loh itu kok masih ada TK yang masih tamatan SMA atau jurusan cuman S1 tapi tidak PG PAUD. Mungkin ada yang jurusannya tidak S1 PG PAUD, tapi dia itu
letaknya bukan menjadi guru inti atau guru kelas, atau mungkin bisa menjadi operator di TK tersebut, atau bisa jadi juga itu kembali lagi kepada pemahaman masyarakat setempat dan bagaimana keadaan dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan lagi, untuk jurusan PG PAUD di Indonesia itu, kalau menurut aku dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, itu pemerintah sudah mulai memperhatikan kesejahteraan dari guru-guru TK. Walaupun gaji guru TK itu tidak terlalu banyak ya, tapi jangan kalian sangka bahwa jurusan PG PAUD saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan baru, atau istilahnya sudah banyak tunjangan-tunjangan untuk guru TK. Jadi guru TK itu lebih diperhatikan kesejahteraannya untuk saat ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah sebenarnya masih banyak sih yang akan aku ceritakan tentang PG PAUD, tetapi karena keterbatasan durasi, bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan atau pengen sharing, bisa langsung kasih komentar di video aku. Nanti aku bakal upload lagi atau buat video mengenai jurusan PG PAUD atau jurusan tentang bahasan lain. Silahkan kalian bisa memberikan komentar atau masukan. Oke, sekian dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Thank you for watching and see you. Bye-bye.